Ya, terima kasih Pak Pendeta, juga Pak Iwangu yang saya hormati dan kasih. Ini dosen saya waktu saya sekolah teologi di USAPA. Tapi juga waktu di Amsterdam beliau datang beberapa kali kasih motivasi saya untuk saya menyelesaikan disertasi. Jadi ngomong di depan dosen juga gugup-gugup sedikit ya. Tapi saya senang karena Bapak ngomong dalam skop nasional. Nanti saya mau ngomong dalam skop lokal. Terutama berhubungan dengan spiritualitas. Lalu yang kedua, saya mau minta izin, saya berdiri Bapak ya. Saya juga mau minta izin semua kita, karena ini semua caleg-caleg dan bukan pemilih, memang pemilih juga, tapi masing-masing pasti supili ikut dia punya koridor partai. Ya, jadi saya nanti bebas omong untuk mengkritisi yang nasional begitu ya. Boleh ya. Siapa tahu nanti pulang ada perubahan paradigma berpikir dan di bilik suara kan diam-diam orang tidak tahu ya begitu. Tapi ini ada pemilih dua nih, tidak apa-apa ya. Mereka dengar kita percakapan. Boleh ya. Ini kan omong sebagai orang Kristen, sesama orang percaya yang mencoba untuk menerjemahkan imannya dalam dunia politik. Saya dengan Pak Iwangu dan Pak Pendeta menerjemahkan iman itu dalam tataran nilai atau jiwanya politik, sedangkan bapak-bapak, ibu-ibu semua ini nanti dalam tataran praktis, itu tubuh atau badannya politik. Begitu kira-kira. Jadi saya minta izin kalau boleh nanti saya singgung sedikit, nanti yang mengarahkan kepada pemilih, tapi karena bapak-bapak, ibu-ibu sudah tentukan pilihan, jadi tidak apa-apa juga ya itu. Oke, saya pakai itu, esensi teologi dan wacana politisasi. Nanti ada 3 yang saya mau ajak kita, apa hubungan teologi dan politik? Mengapa pendeta-pendeta perlu sibuk dengan urus nilai-nilai dalam politik? Kenapa tidak urus khotbah saja, ibadah PA dan seterusnya? Panggil ini politisi untuk ngomong-ngomong. Padahal orang bilang gereja atau tokoh agama mesti netral, begitu. Saya kira netral dalam hal pilihan partai dan figur, tapi tidak boleh netral dalam hal nilai, begitu. Dan tadi yang common sense. Tapi common sense-nya yang mana? Apakah common sense-nya partai, atau common sense-nya ideologi negara, atau common sense-nya kerajaan Allah? Begitu. Yang kedua, mengapa politik itu perlu dihubungkan dengan teologi? Teologi ini dalam arti iman ya, iman kepada Tuhan. Iman itu adalah penjabaran dari keyakinan kita yang diwujudkan dalam pikiran, dalam perkataan, tapi juga dalam perbuatan. Bapak, ibu-ibu tidak menulis atau berkhotbah, tapi perbuatan-perbuatan politik waktu mau ambil keputusan di ruang legislasi, waktu mengawasi anggaran dan seterusnya, Bapak Ibu pun iman diukir di situ. Lalu yang ketiga, bagaimana menjalankan politik yang berspiritualitas. Saya hanya bikin 4 slide, dan karena itu semoga tidak lama. Bapak Iwangu nanti akan bicara itu, karena juga nanti bantu-bantu dengan mengapa, apa hubungan teologi dan politik. Yang pertama itu kenapa pendeta-pendeta, tokoh-tokoh agama, kita orang Kristen mesti peduli dengan politik. Karena meskipun banyak orang biasa bilang politik itu kotor, ya politik itu penuh kemunafikan, najis, menjijikan, itu urusan dunia dan seterusnya. Tapi sebenarnya ya politik itu jalan terbaik, jalan tertinggi menuju kepada kesucian. Begitu. Ya kami ini suci, tapi kami suci di ruang konsistori. Tidak ada godaan, tidak ada rayuan, ya tidak ada intrik-intrik di situ. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu masuk di ruang politik dan mau betul-betul kasih tunjuk kesucian, nah di situ dia ruangnya. Karena di situ ada banyak rayuan, ada godaan, ada janji-janji, ada deal-deal, ada transaksi-transaksi. Nah di situ kualitas iman. Karena itu ada satu teolog yang namanya Henry Kramer, dia bilang
kaum awam dalam gereja, termasuk politisi-politisi, itu adalah ujung tombak pewartaan Kristen di dalam masyarakat. Ya, ujung tombak. Bapak, ibu-ibu di ruang publik itu yang menghubungkan antara apa itu iman dan perbuatan-perbuatan iman. Kalau kami hanya definisi tentang iman, kami khotbah tentang iman. Begitu. Itu yang pertama. Jadi politik itu jalan terbaik untuk menunjuk kesucian. Ya, Bapak Ibu kalau betul-betul hadir di dunia politik dengan cita-cita untuk menunjukkan kesucian, maka pasti ada di tiap desa itu ada rumah sakit atau puskesmas. Ada tenaga kesehatan di situ, ada fasilitas di situ. Karena apa? Yang Bapak Ibu pikirkan itu bukan pertama-tama untuk memperkuat partai, tapi memperkuat rakyat. Karena politik itu berhubungan dengan polis, kehidupan bersama dalam kota. Lalu kemudian dia berjalan menjadi polis, bahasa Inggrisnya artinya licin, mulus dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu menjadi penyalur untuk hal-hal ideal dalam politik yang ada dalam kekuasaan itu mengalir sampai kepada rakyat. Jadi kalau betul-betul Bapak Ibu bekerja dengan prinsip politik sebagai jalan terbaik bagi spiritualitas, maka masyarakat di desa akan sejahtera. Sekurang-kurangnya mereka tidak lagi terlalu akan menderita karena berbagai-bagai persoalan. Itu politik adalah jalan menuju kepada kesucian. Ya, malah Yesus dicoba di atas bukit itu sebelum dia masuk dalam masyarakat, pencobaan ada di situ. Nanti kita lihat. Yang kedua, politik itu mengatur ketercukupan roti bagi manusia. Ya, kalau roti itu tidak dihubungkan dengan iman atau dipisahkan dari Allah, maka setan yang akan merebut roti itu. Dan karena itu dia atur semua orang untuk ikut dia mau. Dan karena itu kita sebagai orang Kristen harus bilang, karena politik itu yang mengatur siapa dapat roti, bagaimana dapatnya, maka kita orang Kristen harus juga prihatin dengan urusan berbagi roti. Bahkan Yesus juga bilang, kan doa Bapa kami yang diajarkan setelah Allah dipermuliakan, permintaan pertamanya yaitu berikanlah kami roti secukupnya. Dan politisi punya peran seperti itu, sangat-sangat krusial, yang menentukan harga angkot dalam kota. Siapa yang tentukan itu? Bapak ibu-ibu di ruang DPR waktu pengambilan keputusan. Yang menentukan harga nasi satu piring di warung, untuk tukang ojek, untuk petani miskin, siapa yang tentukan? Bapak ibu yang tentukan. Yang tentukan biaya kuliah untuk anak-anak petani, siapa? Bapak ibu. Ya, jadi karena itu jangan kasih itu roti setan yang pegang, orang Kupang bilang. Ya, kalau bisa rebut dia dari tangan setan supaya diatur untuk kesejahteraan bersama. Dan di situ bapak-bapak mama diuji. Begitu. Yang ketiga, politik itu perlu memiliki jiwa. Ya, yang tadi ideologi, nilai-nilai etik, ya, moral dan spiritual. Jadi politik itu bukan sekedar dapat kekuasaan, bukan sekedar dapat kuasa untuk mengatur usaha-usaha, tetapi politik itu artinya menjalankan kedaulatan rakyat. Dan cita-cita negara kita kedaulatan rakyat itu di pasal 4 pembukaan Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya dan seterusnya. Masuklah dalam politik dengan sebuah jiwa. Ya, dan jiwa itu kalau negara kita pasti komitmen bersama, konsensus nasional, undang-undang, lalu kemudian agama kita, kerajaan Allah yang mau kita bangun. Tadi Pak Yowango sudah kasih tunjuk kerajaan Allah itu di Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Ya, orang miskin dapat kabar baik, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, tawanan-tawanan dibebaskan. Ya, tawanan-tawanan itu real, bukan tawanan-tawanan yang ideologis atau tawanan yang spekulatif. Orang buta betul dia dapat penglihatan, kasih dia kacamata begitu kira-kira. Itu kira-kira 3. Nah, kalau politik itu punya jiwa, nah jiwa dari politik itu apa? Spiritualitas. Spiritualitas itu energi rohani, kekuatan batin yang dibangun berdasarkan pergaulan dengan alam roh, dengan Tuhan.
lalu kemudian itu diterjemahkan dalam praktek-praktek kehidupan. Ya, jadi jiwa dari politik, jiwa dari kehidupan berkeluarga, jiwa dari kebudayaan, jiwa dari seni, jiwa dari apa saja, itu adalah spiritualitas. Ya, ballpoint yang Bapak pegang, Bapak Wakil Ketua pegang ini bisa jadi senjata untuk menghabisi semua calon yang lain. Kalau spiritualitasnya bukan spiritualitas hubungan dengan Tuhan. Begitu. Sedangkan ballpoint itu akan berubah menjadi kebanggaan bagi semua yang lain kalau spiritualitasnya baik. Begitu. Jadi ada di situ. Yang kedua, nah karena jiwa dari politik itu spiritualitas, padahal esensi dari teologi itu juga spiritualitas. Mereka bertemu di situ. Agama, iman, teologi mengajar kita untuk kita menjadi orang-orang baik dalam masyarakat. Dan orang baik itu mengarah pada nilai yang terbaik. Dan iman Kristen kita bilang yang Yesus ajarkan dan Yesus tunjukkan. Dan teologi itu bukan datang pertama-tama untuk mendeskripsikan, mendefinisikan, atau untuk memahami dunia. Bukan itu. Teologi berguna pertama-tama untuk mengubah dan membaharui dunia. Dan karena pendeta-pendeta ada di ruang konsistori, sedangkan yang paling baik untuk mengubah dunia itu ada di ruang konstitusi, di ruang pengambilan keputusan yang aturan-aturan, maka perlu teologi dan politik itu berdialog. Yang sekarang kita buat ini dialog, supaya nilai-nilai yang kita sebut tadi sebagai spiritualitas itu diteruskan ke bapak-bapak, ibu-ibu, karena Henry Kramer bilang tadi, Bapak Ibu ini adalah ujung tombak kesaksian Kristen di dalam dunia dan di tengah masyarakat. Yang keempat, ya, jadi karena ada hubungan itu, maka para teolog itu memang tidak boleh alergi terhadap politik. Meskipun para teolog tidak boleh berpolitik praktis. Begitu. Kami mesti ngomong tentang nilai-nilai. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu juga butuh nilai-nilai itu. Tapi kami tidak boleh bilang orang yang ini, yang tadi Pak Yewamu bilang, kita belum tahu persis mana yang terburuk dan mana yang terbaik. Relatif, mengutip tadi Romo Magnis. Tapi pada saat yang sama, para politisi juga mesti isi nilai hatinya dengan nilai-nilai tadi. Begitu. Supaya politik itu menjadi jalan terbaik menuju pada kesucian. Begitu. Oke, itu yang ketiga. Sekarang spiritualitas itu sebagai esensi teologi. Mari kita lihat itu spiritualitas. Itu tadi saya bilang spiritualitas itu adalah modus kehidupan untuk menghadirkan nilai-nilai yang bermakna. Karena tiap hari dia coba memahami kenyataan dunia roh, apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup. Itu spiritualitas yang begitu, itu ditemukan dalam 4 poin. 4 poin spiritualitas. Yang pertama, membangun nalar dan pemahaman reflektif terhadap realitas ilahi. Begitu. Supaya tahu apa maksud Tuhan dalam iman Kristen. Maka anak sekolah minggu bilang, baca kitab suci, doa tiap hari. Itu mesti ada, para politisi juga mesti ada begitu. Itu sebabnya dalam perjanjian lama, salah satu calon untuk menjadi raja, satu syarat untuk menjadi raja, yaitu dia harus membaca Torah Tuhan setiap hari. Dan karena itu raja-raja Israel itu, terutama Raja Yosia yang umur 8 tahun waktu jadi raja, dia suruh tiap hari imam, nama imam siapa saya lupa, Yosia, tiap hari datang untuk baca kasih dia Torah, supaya dia memiliki pemahaman yang baik tentang realitas ilahi. Lalu kemudian pemahaman yang baik terhadap realitas ilahi itu dia harus jadi pakai sebagai pijakan etis, moral dan spiritual. Begitu. Yang memandu kehidupannya. Ya, yang membuat dia mengambil keputusan dengan berpihak pada atau mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral. Lalu sesudah itu dia juga hadir secara nyata di tengah masyarakat. Dia mesti selalu, karena dia nama wakil rakyat ya.
Wakil rakyat artinya dia tahu perasaan rakyat, dia mengerti kebutuhan rakyat, dan dia berjuang untuk rakyat. Begitu. Memang ada sarkasme atau ironi yang dibuat di banyak YouTube itu namanya wakil rakyat. Kalau rakyat perlu mobil maka dia wakil yang dapat mobil. Begitu. Rakyat butuh rumah maka dia wakil yang dapat rumah, rakyat tidak usah dapat. Nah, itu spiritualitas yang keliru. Itu bukan wakil rakyat, tetapi eksploitasi rakyat. Begitu. Dan saya kira kita tidak mau seperti itu, mengeksploitasi rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Yang keempat itu bela rasa terhadap mereka yang terpinggirkan. Ya, rakyat ini terdiri dari beberapa level juga, hierarki. Ya, dan biasanya politisi paling suka yang dengan tua-tua adat, kepala kampung. Mereka tidak sampai di grassroots dalam arti sebenarnya. Dan itu yang Yesus lawan. Karena Yesus sebenarnya anak Allah dan keturunan Daud mesti tinggal di Yerusalem. Tapi dia tinggal pelayanannya itu dia tinggal di Galilea, di sana dia ada. Nanti baru datang di Yerusalem pada hari-hari raya saja. Begitu. Tiga kali dia datang di Yerusalem. Tapi dia punya markas hidup ada di rakyat. Nah, kadang-kadang cenderung kita sudah di wakil rakyat, kita sudah ada di rakyat lagi. Kita ada saja di ibu kota dan suka jalan pi pusat. Kalau ada jalan pi rakyat, suruh orang yang pi, tukang ojek yang pi, bawa surat jalan kok kepala desa tanda tangan gitu. Nah, ini bukan wakil rakyat ternyata kan. Oke, itu 3-4 nilai. Cepat-cepat. Nah, ada 2 jalan untuk menumbuhkan spiritualitas ini. Ya, paling kurang menurut refleksi teologis. Jalan yang biasa populer itu dia punya nama jalan asketisme atau reflektif. Ya, orang bilang dia pun spiritualitas bertumbuh itu yaitu dia masuk ruang doa, dia menyanyi, kunyanyi terus sampai Tuhan datang, bergumul 7 hari, nanti dia pun spiritualitas baik. Itu yang spiritualitas biara. Ya, spiritualitas asketisme, memisahkan diri dari dunia rame. Karena berkonsentrasi pada Tuhan. Ya, justru Martin Luther dan Calvin datang bongkar itu. Dia bilang spiritualitas yang sejati itu ada pada praksis keberpihakan. Ya, mesti kunjungi orang-orang, mesti lihat hidup mereka. Dan karena itu Martin Luther dan Calvin bilang imamat am orang percaya. Dan karena imamat am orang percaya, maka seluruh dunia itu biara. Pertanian itu biara, kedokteran itu biara, kebudayaan, pendidikan, hukum semua biara, termasuk lembaga legislatif. Dan bapak ibu di sana sebagai imam-imam, ya, untuk menunjukkan praksis keberpihakan. Jadi mau pilih yang mana? Kalau pilih yang ini berarti bapak ibu jauh dari anggota masyarakat, konstituen yang bapak ibu pilih. Hanya datang 1 kali tiap 5 tahun. Begitu. Tapi kalau mau yang praksis itu rutin, apalagi karena DPR dong ada dana reses ya, dong ada dana reses. Maka kalau di reses dia sudah pernah pergi di sana dengar pendapat, bawa oleh-oleh kasih mereka, bukan oleh-oleh bawa hadiah sepatu, tapi bangun kasih mereka fasilitas yang baik. Kan Kris Dayanti suka buka kita ya, satu anggota DPR RI itu 1 tahun itu dia pegang paling kurang 3 miliar. Uang reses. Ya. Nanti lihat saya di YouTube, lalu orang marah-marah. Tapi itu mana itu anggota DPR dong ada di rakyat setiap reses itu kan ada 4 kali setahun. Begitu. Mana dong ada? Dong sana ada. Nah, ini yang beta harap bapak ibu-ibu jangan bikin begitu. Ini tadi terang-terang ya, terbuka. Jangan bikin begitu. Kalau mau jadi wakil rakyat, apalagi mau memilih politik sebagai jalan terbaik bagi kesucian. Begitu. Jadi itu, lalu yang berikut. Nah, orang-orang yang bikin 4 nilai tadi itu mereka cenderung tidak ingin mewacanakan politisasi. Ya, wacana politisasi artinya mereka tidak jadikan politik itu sebagai sebuah hinggar-bingar dan rombongan saja ketika masa kampanye dan masa pemilu. Mereka jadikan politik itu sebagai panggilan, tadi Pak Iwango sudah bilang, sebagai jiwa dari kehidupan bersama. Nah, itu dia. Apa itu politisasi? Definisi
politisasi itu upaya memperluas satu paham atau mempropagandakan satu ideologi untuk meraup kekuasaan. Sesudah itu ideologi dia lupa. Sesudah itu apa yang dia omong itu dia sudah ingat lagi. Dan karena itu orang biasa bilang, ya janji politisi itu janji kalau jadi lupa. Begitu. Apa memang mau begitu orang-orang Kristen dalam politik? Kita kira sondeo. Oke. Ada 3 ranah politisasi yang paling sering muncul di masa kampanye. Ya. Dan semua orang yang ikut berkonsentrasi itu pasti pakai politisasi kemiskinan. Ya, datang bagi-bagi bansos, bantuan sosial. Memang rakyat membutuhkan bantuan sosial. Tapi yang menjadi dasar kebutuhan rakyat bukan bantuan sosial, tapi keadilan sosial. Begitu. Tapi ya kita keadilan sosial kita tidak bikin. Tunggu sampai 5 tahun baru bansos datang. Bikin baju, kasih orang, kartu dan seterusnya, kasih nomor HP. Begitu jadi itu nomor HP dong hilang semua. Son ada lah. Begitu. Ini politisasi itu. Dan umumnya orang suka bilang begitu. Bapak nanti bisa koreksi saya. Di Indonesia ini para politisi itu suka memelihara kemiskinan. Ya, memelihara kemiskinan. Ya, lalu merawat kebodohan. Ya supaya nanti rakyat ditipu di 4 tahun berikut, 5 tahun berikut. Tidak tahu kemiskinan supaya rakyat pilih ini baik. Kebodohan supaya dia datang lagi bawa baik. Begitu. Ingat itu. Saya yakin semua kita pakai itu untuk sosialisasi diri. Tidak salah juga. Asal itu jangan dipolitisasi. Nanti sebentar kita akan lihat bagaimana itu dipolitisasi. Yang kedua, politik kekuasaan. Ya, jadi politisasinya kekuasaan. Ya, kalau dia dapat kekuasaan maka kasih semua depo orang sudah yang jadi pengurus-pengurus dalam masyarakat. Ya. Kebetulan dia ada di badan anggaran, dia tahu nanti proyek-proyek mana di subsidi memang depo orang untuk nanti lamar duluan itu proyek ya. Begitu. Jadi akhirnya ini semua nepotisme. Karena kita berpolitik bukan untuk jiwanya politik. Kita berpolitik untuk satu kepentingan saja yang terbatas. Begitu. Dan ini rame juga di Indonesia karena kita tahu bersama ya banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI yang jadi masuk rumah Perdeo karena mereka main proyek. Kalau bukan mereka main proyek, mereka suruh anak-anak atau keluarga mereka proyek karena mereka pakai kekuasaan itu untuk dipolitisasi. Begitu. Lalu yang ketiga yaitu SARA. Suku, agama, dan ras. Pi kampanye di mana? Jangan pilih itu orang. Dia bukan dari kotompung kampung. Dia bukan dari kotompung suku. Baik juga begitu. Asal yang satu suku dan satu kampung itu berkualitas. Begitu. Yang bukan yang satu suku itu berkualitas. Maka kalau dong helau orang Sabu bilang, ya dong pap mese bikin ini politisasi. Oke, terakhir. Ya, ini sudah terakhir nih. Nah, bagaimana membangun? Saya belajar dari orang Samaria yang murah hati. Bagaimana bapak ibu-ibu tampil di ruang politik. Ya, belajar dari orang Samaria yang murah hati itu ada 3 orientasi spiritual dalam berpolitik. Yang pertama itu orang imam itu. Dia tidak peduli, dia bilang aturan. Jadi karena itu dia tidak tolong orang yang jatuh dalam tangan penyamun. Kan dia pegang banyak juga nanti politisi yang bilang sudah aturan begini, itu uang sosialisasi itu untuk beta, jadi beta yang pakai. Asal dia foto-foto orang, dia kirim bikin laporan. Jadi rakyat sendiri tidak merasakan itu dana. Begitu. Padahal itu uang untuk rakyat. Tadi sebelum beta minta maaf, buka-buka, begitu. Mau bikin begini, itu artinya Bapak Ibu merawat kebodohan dan memelihara kemiskinan. Supaya nanti 4 tahun lagi Bapak Ibu datang dengan tampil sebagai apa itu Robin Hood ya, Robin Hood. Begitu. Yang kedua,
orang Lewi. Beta senang tadi Pak Yewang ngomong yang kedua itu, banyak politisi yang tidak berjuang bagi rakyat tapi berjuang bagi partainya. Begitu. Jelas-jelas satu keputusan itu kalau dia ambil, diangkat itu menguntungkan rakyat. Tapi karena partainya bilang, dia sudah bisa keluar dari koridor partai. Ya, jadi dia politisi yang ikut seremoni saja. Ya, kalau dia datang di rakyat yang namanya musrembang, dia ikut, dia hanya pide ngarsa, kasih dapat uang jalan, uang duduk, kasih itu pulang, dia lupa semua itu. Dia sudah peduli. Begitu. Itu sama dengan merawat kemiskinan juga dan memelihara kebodohan. Lalu yang ketiga yang Yesus mau itu, karena itu Yesus cerita tentang orang Samaria, spiritualitas yang berbela rasa. Dan bela rasanya itu pertama-tama kepada orang yang dianggap tidak punya nama. Ya, ingat orang Yahudi dan orang Samaria itu soneba kenal atau bamusuh. Yang satu bilang you tidak punya nama, tapi lihat orang Samaria, dia berjuang untuk orang yang tidak punya nama. Bapak ibu-ibu, nanti nama sudah ada di Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pejabat negara, disapa sebagai yang terhormat anggota DPR. Itu terhormat itu dapat karena yang tidak punya nama ini, yang bapak dong datang ke suruh dong pilih. Begitu. Terima kasih begitu Pak Yos. Terima kasih.